bersama kami di podcast Pers BD episode 22 bersama kami, saya Sinadi dan rekan saya, Aku Nanda. Nah, kali ini kita kedatangan Kakak Novi, yaitu alumni dari Bisnis Cita. Halo Novi, bisa kenalan diri dulu? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Nikade Novi Permasari, sering dipanggil Novi. Saya dari Bono Gianyar. Oke, makasih Kak udah mau datang ke sini dan ingin kami mengundang Kakak ini berbincang-bincang mengenai bisnis yang Kakak miliki. Nah, Kakak bisa ceritakan sedikit tentang bisnis yang Kakak miliki dan mulai dari mana Kakak bisa memiliki ide berbisnis tersebut. Oke, terima kasih. Kalau sebenarnya berbisnis ini saya sudah jalanin dari kurang lebih tahun 2018. Itu masih di bangku SMK kelas 1. Ya, dari bangku SMK kelas 1 itu saya berawal dari jualan aksesoris waktu itu. Habis itu karena peluangnya kan sangat besar di tahun 2018 itu, karena memang waktu itu setahu saya banyak perintis usaha itu memulainya dari tahun 2018, karena kebetulan kan dekat Covid itu banyak sekali orang-orang yang memang menggebu-gebu ingin berbisnis. Nah, salah satunya saya sendiri. Habis itu saya jualan aksesoris. Seiring berjalannya waktu, pernah di bangku SMK itu gurunya menyarankan coba gitu, kayak bawa kita produk ke sekolah, pasarin. Habis itu saya berawal itu saya jualan piscop. Nah, piscop itu saya buat pagi-pagi, habis itu saya bawa ke sekolah. Habis itu dibantu sama teman-teman buat bawa ke kelas-kelas dan akhirnya habis. Berawal dari piscop, saya bisa berada di titik sekarang yang kalau saya bilang banyak yang mengenal bisnis saya. Nama bisnisnya itu Rumah Frozen, tapi dulu itu nggak Rumah Frozen namanya. Yang sekarang saya udah fixkan itu namanya Rumah Frozen. Dan udah nggak bisa jualan piscok kayak dulu lagi. Karena kalau jualan piscok itu perlu tenaga yang ekstra, karena harus kita bikin, harus goreng. Tapi sekarang udah enggak, saya lebih ke fokus ke bisnis sekarang Rumah Frozen. Dimana Rumah Frozen ini yang saya jalani ini berawal dari open PO dulu. Itu masih di bangku SMK, open PO, banyak yang minat. Akhirnya saya buka di rumah, dibantu sama ibu saya modalin buat beli freezer. Habis itu jalan, akhirnya kan Covid. Habis itu pada saat Covid itu malah peminat frozen food itu tinggi. Habis itu ketemulah saya dengan pacar saya. Itu di 2021. Nah, habis itu saya beraniin buka toko, dimodalin sama dia. Ya, dimodalin sama pacar saya itu saya buka toko di Belah Batu, di Banjar Pande dulu. Tapi di sana peluangnya tipis sekali, karena walaupun di belakang sekolah, tapi peminatnya itu dikit sekali. Habis itu belum sih sampai setahun saya di sana udah nggak kuat. Akhirnya saya berhenti. Habis itu saya optimis cari tempat yang lebih strategis lagi. Habis itu saya nyari keliling ke Gianyar. Habis itu saya ketemu di sini di Abian Masih. Nah, di sana itu saya mulai merintis, benar-benar ngulang lagi dari nol ya, nyari pelanggan dan lain sebagainya. Perjalanannya tuh nggak mudah, sampai di titik sekarang itu nggak mudah banget, karena pasti banyak tantangan yang harus saya hadapin. Salah satunya ada customer komplain yang harus saya hadapin. Habis itu saya berusaha buat biar kepercayaan customer itu pertama bagi saya. Kalau misalkan ada customer komplain, saya tuh selalu memberikan yang terbaik, walaupun kadang customer itu beranggapan kayak saya itu nggak bisa nerima komplain. Kadang gini, kalau ada customer komplain sama barang saya rusak, saya tuh berusaha buat ganti rugi. Kadang customer itu beranggapan kalau yang beranggap negatif tuh kayak saya tuh nggak nerima komplain, kok saya komplain malah diganti barangnya, benernya kasih saran dong kayak itu. Tapi saya nggak, saya tetap bakal ganti berupa uang atau berupa barang. Itu salah satu cara saya untuk menjaga kepercayaan customer sampai sekarang. Akhirnya apapun yang saya jual pasti bisa dibilang laku keras ya. Contohnya, maka saya nggak berani posting apapun kalau emang itu nggak saya jual. Kalau saya memang jual, baru saya berani posting. Kalau saya nggak jual, orang-orang itu bakalan kepo, jual dong gitu.
gitu. Itu jadinya makanya saya nggak berani memposting apapun yang nggak akan saya jual, karena memang ya Astung Haro sampai di titik sekarang itu customer yang percaya dengan branding saya kayak gitu. Pokoknya kalau ada komplain saya iniin langsung, backup langsung, biar langsung nggak kayak dia tuh nggak pocol mau belanja main, biar nggak kayak gitu. Biar kayak sekarang gitu loh, apapun yang saya posting itu menghasilkan uang. Makanya ini HP saya ini sangat berharga, apalagi WA, apapun yang saya post itu orang-orang bakalan apa ya, kepo gitu loh, karena mungkin ya salah satunya saya bisa memberi kepercayaan sih kepada mereka. Keren banget Kak, dari yang awalnya menjual aksesoris, piece-shop gitu ya. Piece-shop dari luar dari rumah, namanya rumah Frozen sekarang. Keren banget Kak. Awalnya apa sih yang bikin kakak tertarik buat buka usaha rumah Frozen itu? Rumah Frozen itu yang bikin saya tertarik, yang pertama di otak saya itu adalah uang. Gimana caranya saya biar punya uang? Akhirnya karena ada kesempatan waktu SMK, kebetulan memang fashionnya saya mungkin ya di bisnis, itu akhirnya saya coba jualan karena laku keras, ya udah saya coba gitu. Habis itu karena saking banyaknya mungkin yang percaya sama saya, ya udah saya memberanikan diri buat upgrade lagi, kayak endorse gitu. Tapi endorse itu juga nggak mudah, belum tentu. Saya pernah endorse nggak ada feedback sama sekali, satu orang saja yang follow saya, dan itu pun nggak ngaruh sama sekali gitu. Pernah saya mengalami di titik itu. Makanya sekarang branding saya kayaknya perlu di upgrade lagi gitu. Intinya yang bikin saya tertarik dengan bisnis adalah uang. Iya, uang. Iya, ada sih. Kalau nggak ada duit gimana ya? Iya. Oke. Misalkan waktu kakak pertama kali memulai bisnis sebuah Frozen ini, apa sih tantangan tersulit yang kak hadapi dan bagaimana solusinya? Oke, terima kasih. Untuk tantangan yang tersulit itu pasti komplain. Ya, komplain customer itu kadang saya bisa sampai nggak bisa tidur kalau ada customer yang komplain. Karena apa? Saya nyoba enak makanan yang saya jual. Habis itu tiba-tiba dia bilang nggak enak. Dulu pernah kalau saya dapat komplain, semua barang saya yang dibeli sama customer itu dibilang nggak enak. Gitu. Nah saya heran, dari mananya nggak enak? Tapi selera orang kan beda-beda. Habis itu saya berusaha buat ganti rugi, tapi malah saya yang dikomplain balik, diserang balik. Saya nggak gitu, entah dia mau menjatuhkan saya atau gimana. Ketika saya mau ganti rugi dia nggak mau, tapi tetap dia marah-marah ke saya. Tapi tetap saya gini, dari 100 orang yang beli itu baru 1 orang yang komplain. Berarti saya tetap mempertahankan kualitas, bahkan meningkatkan kualitas produk yang saya jual. Kalau misalnya di pasaran dia jual barangnya murah, tapi saya tetap gimana caranya barang saya walaupun murah tapi kualitasnya itu yang saya pertahankan. Gak mau kayak contoh kalau jualan kue, saya termasuk jualan paling paling murah di sini. Karena saya bisa jual bento cake, udah dapat gratis lilin, gratis sendok, itu di harga 17.000. Di mana lagi dapat kan? Kayak gitu. Bahkan kalau hari-hari spesial itu saya bisa tembus di angka 1.000 biji kue. Kayak gitu. Makanya caranya itu ya benar-benar harus bisa menghadapi komplain customer sih. Komplain customer yang paling parah. Berarti itu komplain yang benar-benar bikin kakak itu pusing ya? Iya, komplain. Tapi ya harus bisa menghadapi. Lihat pertanyaannya. Ya, saya mau nanya nih kak, menurut kakak langkah paling awal buat mulai bisnis itu dari mana sih kak? Dari diri sendiri. Ya, kalau bisnis itu menurut saya pribadi, kalau memang niat dari diri sendiri itu pasti bakalan berhasil. Tapi kalau memang nggak niat, hanya sekedar kayaknya jualan pasti gini, belum tentu. Tapi kalau udah niat, banyak kok sekarang anak-anak muda itu yang gengsi memposting, habis itu gengsi menawarkan produknya dia. Kalau udah niat dari sendiri, gimana caranya biar produk kita laku, biar produk kita dikenal banyak orang. Makanya saya kayak pagi kerja, siang kerja, sore malam cuma istirahat tuh tidur aja. Rebahan pun main HP itu promosi saya, karena emang niat saya dari diri sendiri, memang saya harus nih ngembangin usaha saya biar banyak dikenal sama orang. Dari diri sendiri sih. Kalau ada dorongan dari orang lain belum tentu kan.
pengen main-main. Kalau saya nggak fokus, saya memang ke bisnis, kecuali memang udah kayak pengen pengen liburan gitu baru saya. Tapi tetap liburan pun saya otak sama masih cari uang. Ya, bener banget. Berarti bisnis itu nggak boleh sekedar FOMO aja ya? Ya, nggak boleh sekedar FOMO aja. Itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena kalau memang kita niatkan, fokuskan, bisa tercapai apapun dari bisnis walaupun kecil. Walaupun kecil itu pasti bisa kita beli apa yang kita inginkan kayak gitu. Oh, keren banget kakaknya. Nah, dulu kakak modalnya dari mana? Atau dari usaha dulu kah? Atau dari hal lain kecil juga? Oke, kalau bahas modal, pertama kali itu memang pasti dikasih uang jajan kan sama orang tua. Itu uang jajan itu yang saya pakai buat modal pertama. Karena pertama kali kan enggak saya langsung bisnisnya ke rumah Frozen. Itu masih saya jualan aksesoris, contoh kayak waktu COVID itu masker kan, yang paling banyak orang gini kan semua beli masker. Saya dulu pernah jualan masker, itu habis banyak-banyak. Akhirnya dari sana saya munduhin uang buat biar saya punya modal gitu. Habis itu karena memang jodoh di Frozen Food, dimodalin sama orang tua saya itu berupa freezer aja. Kalau isiannya itu masih full saya. Habis itu saya kumpulin uangnya, ketemu saya sama pacar saya, baru saya buka toko dimodalin sama dia. Kalau sekarang udah bareng-bareng sih. Berarti bisnis bareng sama pacar? Ya, bareng sama pacar saya di sana. Keren banget. Oke, apa sih kesan kakak diundang ke sini? Kalau diundang ke sini, kesan saya apa ya? Senang, bangga, kayak merasa merasa bangga aja saya bisa diundang ke sini. Bahkan jujur udah beberapa kali saya sempat dapat notif saya diundang ke sini, tapi karena kerjaan saya benar-benar nggak bisa ditinggalkan, jadinya kesempatan udah berapa kali di WA. Saya juga merasa malu kalau saya nggak ambil, kebetulan saya kan alumni di sini juga. Habis itu mumpung saya masih bisa, saya cancel semua kerjaan hari ini. Bener, biasanya itu di hari Sabtu itu kegiatan saya paling padat. Saya nggak ngajar di sekolah hari Sabtu, tapi saya fokus ke bisnis. Tapi hari ini saya stop, saya pengen lah datang ke sini, merasa bangga. Habis itu kayak perubahannya udah luar biasa banget sekolah ini. Saya udah udah lulus 3 tahun yang lalu. Sekarang dalam jangka 3 tahun itu perubahannya udah luar biasa banget. Salah satunya udah ada podcast di sini. Saya kaget kemarin, podcast, kamu diajak kemana gitu. Habis saya kira saya jadi narasumber di lapangan gitu. Maka saya sempat tanya, jadi narasumber ya gitu. Jadi kakak sendiri nggak nyangka ya berarti? Ya, perubahannya udah luar biasa. Mungkin ada sedikit pesan untuk podcast ini gimana ke depannya? Pesannya sih tetap semangat, karena salah satu ini menurut saya adik-adik di sini dengan yang masih di kelas 3 SMK itu udah hebat banget, berani berkomunikasi dengan baik. Jujur kakak aja dulu kelas 3 belum tentu berani di posisi sekarang ya buat kayak ngajak klien ngobrol gitu, belum tentu gitu. Tetap semangat, semoga bisa sukses. Ada tambah lagi? Ada sih kak. Oke. Terima kasih ya kak udah Iya. mau ke podcast kami, dan terima kasih juga untuk mau di depan kamera bicara. Iya, walaupun deg-degan. Nah guys, kita udah sampai di penghujung acara. Untuk Kak Novi, terima kasih karena udah mau diundang podcast di sini hari ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye.